Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal ittiba' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah ittiba'a wajhillah wa mardatihi wa dalala ala huda ala hadhihi niyakulnya salihah kamana wa aslafana wa rijalina wa abarana wa syuyukhana wa ajdadana wa kamana wa syuyukhana wa rahina badalna nasadana wa istisya على هذه النيات الصالحة أن الله يدخلنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا الشيعة العلامة تأليف هذا الكتاب محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجريري الدمياطي الشافعي الإمام النووي على هذه النية من صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak yang hadir, guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, wabil khusus umat muslimin dan muslimat yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan insya Allah di majelis ini Allah ampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah kabulkan segala hajat kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat khususnya, dan Allah panjangkan umur kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat fi ta'atillah wa rasulah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu lagi dalam rangkaian pengajian rutin bulanan. Masya Allah ya, lumayan terasa cukup lama kita baru ketemu lagi, jadi rasa-rasa ada rasa rindunya ya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini insya Allah membuahkan hasil untuk kita semuanya, dan Allah tidak pisahkan kita sampai hari kiamat nanti berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, kita di pengajian yang lalu membahas apa, masih ingat nggak? Bismillah. Masya Allah. Iya, hanya Bismillah ternyata. Hadis pertama ya. Kalau nggak salah itu niat ya. Amal. Innamal a'malu binniyat. Jadi saya singkat lagi, innamal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang terserah mau diniatkan apa aja di dalam beramal. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa orang yang niatnya atau hijrahnya untuk Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha,
Atau siapa orang yang niatnya atau hijrahnya untuk dunia, untuk urusan dunia yang bisa dia dapatkan, atau untuk urusan perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya atau niatnya sesuai dengan apa yang ia niatkan, sesuai dengan apa yang ia tujukan. Rawahu Imam al-Muhaddisin, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, ya, yaitu Imam Muslim dan siapa, Al-Bukhari, ya. Hadis ini Sahih Muslim dan Bukhari, Masya Allah, ya. Intinya amal kita itu tergantung daripada niatnya. Kita datang ke pengajian ini, pahala yang didapatkan oleh kita itu bukan menilai tempat duduknya kita di depan atau di belakang, atau tidak menilai si pembaca buku atau si pendengar buku, bukan juga menilai yang lebih pintar atau yang lain, bukan. Tapi datangnya kita di sini dengan niat atau dengan tujuan. Nah, kalau datangnya kita niatnya untuk Allah dan Rasul, maka kita dapatkan pahala dari Allah dan Rasul. Kalau niat kita datang ke pengajian ini untuk selain Allah dan Rasul, itulah yang akan kita dapatkan, wahai jamaah. Karena tidak semua yang datang di sini niatnya murni karena Allah dan Rasul, tapi mudah-mudahan insya Allah kita semua niatkan untuk Allah dan Rasulullah. Ya, ada orang hadir acara tabligh akbar misalkan, ya, ada orang menghadiri undangan dimanapun itu, ada yang niatnya karena cinta Nabi, ada yang niatnya karena ingin mendapatkan ampunan, ada yang niatnya karena ingin berzikir, ada yang niatnya karena ingin dekat dengan ulama. Itu termasuk niat-niat yang bagus. Ada juga yang niatnya karena ingin dicoblos, betul tidak? Nah, ada juga yang niatnya karena ingin dikenal supaya nanti dipilih. Ada juga yang niatnya macam-macam, ya. Kalau disebutkan satu-satu, wah, nggak habis-habis ini. Ini pengajian saya ini dibahas mana bulan ngarep niat dia. Nah, tapi yang penting sampean harus paham, ya. Amal kita itu tergantung niat. Karena Nabi dulu waktu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu sebahagian sahabat niat karena memang betul-betul ingin ikut Nabi dan cinta sama Nabi. Ada juga yang niatnya ingin ikut Nabi supaya apa? Karena dia punya hubungan bisnis di kota Madinah. Ada juga yang salah satu sahabat niatnya karena dia apa? Cemburu. Jadi waktu Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu, ada salah satu sahabat yang melihat temannya koncolnya ditelok, melok Kanjeng Nabi nang Madinah. Leiki koncolku sing melok Kanjeng Nabi nang Madinah, engkau kenal ambek pacarku di Madinah. Jadi dia punya pacar di Madinah. Ini kalau kenal sama pacar saya dilupakan ini. Nah gitu. Jangan sampai ini calon istri saya diambil sama sahabat yang lain, karena ini satu-satunya yang luar biasa lumayan cantiknya di kota Madinah ini.
ya udahlah, kalau gitu saya ikut hijrah sama Nabi. Nah, niatnya untuk ingin menikahi seseorang. Nabi yang ngomong, au imro'atin yankihuha. Kenapa Nabi ngomong? Karena terbukti sudah terjadi. Maksud Nabi ingin menasihati sahabatnya, kamu kalau niat hijrah ke Madinah jangan niat seperti itu. Maksud Nabi, rubah niatmu. Akhirnya dirubah niatnya karena hadisnya Nabi Muhammad. Dinasehati kata Kanjeng Nabi. Jadi kadang-kadang nasihat itu perlu untuk kita supaya apa? Supaya kita memperbaiki niat kita agar kita dapatkan pahala dari Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah ya. Sehingga dijelaskan di sini, niatul mar'i khairun min amali. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Innaha tadullu ala anna man nawa syai'an yahsul. Orang sesungguhnya apa? Niatnya seseorang itu lebih baik dari amalnya. Kenapa? Karena orang yang niat kepada sesuatu, dia sudah hampir bisa mendapatkan apa yang ingin dia amalkan. Wa illam ya'mal, walaupun dia tidak mengamalkan, limani syar'in, karena alasan syariat. Ya, saya malam Senin mau niat hadir di majelis taklim bulanan. Ya, niat teko omah itu sudah niat. Pas malam Senin ternyata tiba-tiba Allah kasih sakit, menggigil, panas, nggak bisa goyang. Padahal dari siang sudah niat mau hadir. Ya, niat mau hadir, tiba-tiba habis maghrib menggigil sakit. Ini namanya sesuatu yang menghalangi menurut syariat. Paham ya? Jadi alasan yang diterima oleh syariat. Nah, seperti sakit. Siapa yang bisa menghindar dari sakit kalau Allah pengen kita sakit? Nggak ada. Ini sudah syariat, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit, habis bisa sakit nggak bisa goyang, nggak hadir majelis, sudah dapat pahala majelis sempurna. Kenapa? Karena niatnya. Nah, atau apa? Terlambat sholat berjamaah. Saya niat pokoknya nanti maghrib isya saya mau niat berjamaah di masjid atau di langgar. Terus niat berjamaah, tiba-tiba sakit. Nah, berarti dia sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah di langgar atau di masjid walaupun dia tidak pergi. Sebaliknya, sesuatu yang mencegah bukan dari syariat. Contohnya apa? Misalkan capek, ya ada capek yang pura-pura capek, nah itu lainnya. Kalau memang betul-betul capek berarti sakit. Ya, ada orang pura-pura capek karena malas. Ini nggak diterima. Ya, walaupun niatnya mau hadir sholat berjamaah di masjid, tapi karena dia malas nggak hadir, niatnya bohong, berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa in qasadahu fa'alha laulal marid. Nih, ada orang mau ke masjid niat sholat berjamaah, tiba-tiba Allah kasih sakit. Dikasih sakit sampai akhirnya karena dia pengen ke masjid, karena sakit nggak jadi ke masjid, akhirnya dia nggak ke masjid. Terus orang ini meninggal. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala yaqul lil hifdzah yaumil qiyamah. Allah berkata apa?
uktubu li abdi kadza wa kadza minal ajri. Malaikat, ini hambaku ini, si fulan ini, catat ini hambaku, dia sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, kasih pahala sama hambaku ini. Ya, sehingga para malaikat menjawab, ya Rabbana lam nahfad dzalika minhu wala huwa fi sahifatihi. Kami nggak pernah tuh melihat hambamu si fulan ini, nggak pernah kami lihat sholat berjamaah di masjid, nggak pernah. Kami nggak melihat dia sholat berjamaah, kami nggak melihat dia melakukan amal ibadah yang ini. Wa yaqulu ta'ala innahu nawahu. Allah mengatakan, hei malaikat, ketahuilah dia sudah niat duluan. Akhirnya dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan apa? Hamba tersebut dikasih kitab oleh Allah di hari kiamat, buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Nanti kita di akhirat itu ada waktunya kita akan menerima buku catatan amal. Kalau yang menerima tangan kanan kita, berarti amal-amal baik kita yang dikasih sama Allah. Kalau yang menerima tangan kiri, berarti amal buruk kita selama di dunia ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu orang hamba Allah ini dikasih buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Fayajidu fihi syai'an, maka ditemui di dalam buku catatannya itu, ya, ditemui si fulan hajjan, berangkat haji, si fulan jihadan, berangkat jihad, si fulan sodakotan, sudah sering bersodakoh. Nih, ya, dilihat di catatan amalnya, fulan haji, fulan jihad, fulan sodakoh. Wa ma fa'alaha, akan tetapi dia nggak melakukan semua. Di masa hidupnya fulan ini belum haji. Gimana mau haji? Duit nggak punya. Gimana mau haji? Covid. Nah, belum haji. Katakan, ya Allah, si fulan ini nggak pernah yang namanya jihad. Jihad ini ada banyak macamnya. Ya, jihad nafas, jihad melawan hawa nafsu, jihad perang melawan kaum kafir Quraisy, atau jihad kita hadir di majelis ini termasuk jihad. Kenapa? Kita melawan hawa nafsu kita yang pengen istirahat, kita lawan untuk beramal baik. Ini namanya jihad. Tapi dia nggak melakukan itu. Di buku catatannya fulan ini pahala sodakohnya luar biasa. Tapi ya Allah, si fulan ini jangankan sodakoh, makan buat hari-hari aja nggak mampu, apalagi mau sedekah ke orang. Tapi di buku catatan amalnya banyak pahala sodakohnya. Wa yaqulu hadza laisa bi kitabi. Dia ngomong, ya Allah, ini bukan kitab saya. Ini bukan kitab saya, ini salah ini. Ya, ini tutekku ini. Ya, salah ini. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Kata orang ini, ya Allah, aku enggak pernah sedekah. Aku enggak pernah haji. Aku enggak pernah jihad. Wa yaqulu ta'ala, maka Allah mengatakan, ada kitabuk, ini adalah kitabmu. Enggak mungkin aku Allah salah ngasih. Li'annaka ista'ubran tawilan wa anta taqul, karena sesungguhnya engkau hidup umurmu panjang dan engkau selalu ngomong kana li malun hajattu minhu, kalau saya punya duit ya Allah saya akan haji. Walau kana li malun tasaddaqtu minhu, ya Allah kalau saya punya duit saya mau sedekah. Fa araftu dzalika min sidqi niyatik, maka aku Allah tahu dengan kejujuran niatmu. Wa a'taituka thawaba dzalika kullah, dan aku Allah memberikan pahala itu semua untukmu karena aku tahu niatmu benar dan jujur. Masya Allah. Jadi kita ini subhanallah, umat Nabi Muhammad itu sangat istimewa dibanding dengan umat-umat yang lain. Kita bisa mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda, bahkan beratus-ratus kali lipat
daripada umat yang lain, walaupun Allah kasih umur umatnya Nabi Muhammad pendek, baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ya, lek kelempen ya wis iku jenenge bonus. Nggih, bonus gimana? Ini bonus. Berarti ada tambahan untuk semakin memperbanyak amal. Nah, umur kita pendek, tapi kita bisa dapat pahala beribu-ribu kali lipat daripada umat Nabi yang dahulu. Kenapa? Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Cukup dengan niat yang banyak, niat yang jujur, walaupun tidak mampu untuk mengamalkan apa yang diniatkan, insya Allah akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sing benar niatnya, sing benar, itu asal ngomong tok, ya. Nah, koyok iku ya, KB ya. Tinggi. Saya nanti pokoknya kalau saya di ini pokoknya nanti insya Allah itu ada pas ini lah dakwah, berarti niatnya bohong. Begitu juga dengan kita, ya Allah, nanti malam Senin kalau saya nggak ada halangan, kalau saya sehat saya mau hadir. Pas malam Senin sehat ngopi di oma ambil rokokan, lah nggak teko. Ya tidak itu pahala seperti niatnya, tidak ono ceritanya seperti niatnya lain. Ya Allah Maha tahu hati kita, ya Allah Maha tahu hati kita, dan Allah akan tahu mana orang yang niatnya benar dan mana orang yang niatnya dusta. Semua itu insya Allah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kata pun dari lisan seorang hamba kecuali pasti di situ ada malaikat raqib dan malaikat atid yang siap sudah mencatat. Nih, jadi kita ini kalau ngomong harus hati-hati. Kalau ngomong baik dicatat amal baik, kalau ngomong jelek dicatat amal jelek, dan itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa orang yang beramal sebiji jagung, tahu biji jagung? Cili, ya. Cili artinya amal kecil, gitu loh. Siapa orang yang beramal kecil, yang jelek, amal baik. Siapa orang yang beramal baik, walaupun sekecil jagung amalnya, dia nanti di hari kiamat ia roh akan melihat amalnya, akan melihat hasil amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang di dunia yang beramal jelek sebiji jagung kecil, maka nanti di akhirat akan dia lihat hasil daripada apa yang dia lakukan. Oleh karena itu hadirin, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya memperbanyak amal-amal baik. Amin ya rabbal alamin. Wa fil hadis niatul mu'min ablaq min amalih. Ya, di dalam hadis Nabi mengatakan niatnya seorang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya, lebih tinggi daripada amalnya. Ya, sebaliknya wa niatul fajir syarrun min amali. Begitu juga kalau kita niat baik itu bagus. Ya, sebelum beramal itu sudah bagus. Tapi kalau niat jelek, ya, orang fasik niat jelek itu lebih jelek daripada apa yang ia mau lakukan. Oke. Jadi jangankan kita berbuat jelek, misalkan mau mendolimi seseorang, baru niat dalam hati itu dicatat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kejelekan. Na'udzubillah. Ya. Inna Allah azza wa jal la yu'ti al-abdu ala niyatihi ma la yu'tihi ala amalihi. Allah itu
akan memberikan kepada hamba, la yu'tiyal abda ala niyatih, akan memberikan kepada hamba atas niatnya apa-apa yang tidak diberikan atas amalnya. Ya, kadang niat itu sudah dapat pahala sebelum beramal. Nggih. Bi anna niyya la riya'a fiha. Tahu nggak kenapa niat itu lebih bagus dari amal? Kadang-kadang kalau kita niat itu bagus sebelum beramal. Kalau amal itu banyak tendensi-tendensi yang bisa menyusup ke dalamnya. Kalau kita niat itu la riya'a fiha, nggak ada sifat riya di dalamnya. Nggih. Ya Allah, kalau saya nanti dapat rezeki, misalkan bulan Agustus ini proyek saya goal ini, saya mau sedekah ke anak yatim piatu, saya mau sumbang ke masjid, saya mau ini, saya mau itu, terus niat ini. Iya, di situ tidak akan ada yang namanya sifat riya, ingin dipuji orang. Kenapa? Karena orang lain nggak ada yang tahu, baru nih niat. Beda dengan amal. Kalau kita beramal, wis kadung kakek duwe, iya, kadung proyek sudah goal, sudah mau beramal apa yang diniatkan. Kadang-kadang kita beramal itu masih bisa dimasuki sifat riya, ingin dipuji orang. Nggih, paham ya? Maka dari itu niatnya seorang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Keistimewaannya niat dibanding amal apalagi? Yang kedua, li'annaha tahtamilu at-ta'addud wa takatsur bil amalil wahid, di dalam beramal sekali. Ya, di dalam satu amal. Keistimewaan niatnya orang mukmin apa? Itu memungkinkan untuk berjumlah. Paham nggak? Berjumlah artinya bisa lebih dari satu, bisa 2, 3 dan seterusnya, atau memperbanyak. Nggih. Kenapa? Umat Islam ini saking hebatnya, ya, satu amalan yang dikerjakan dia bisa dapat pahala banyak di situ. Paham nggak? Kita teruskan dulu. Wa yatada'af ajrahu bi qadri niyatihi, maka dilipat gandakan apa? Pahalanya dengan ukuran niatnya yang dia niatkan. Kama idza jalasa syakhsun fil masjid bi niyatil i'tikaf. Contohnya apa? Ada seseorang yang duduk di masjid. Dia duduk di masjid, pertama dia bisa niat i'tikaf, pahala satu. Yang kedua, duduknya dia bisa niat duduk intidharus shalah, menunggu waktu sholat, dapat 2 pahala. Yang ketiga, wal uzlah menyendiri, menghindar dari manusia atau keramaian, uzlah di masjid, ya, biar khusyuk, biar tidak ada yang ganggu, 3. Ya, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, ya, wa hifdzis sam'i wal basar wal lisan, menjaga apa? Sam'un, pendengaran, penglihatan, dan lisan daripada hal-hal yang buruk, amma la ya'nihi, daripada hal-hal yang buruk, wa imaratil masjid bidzikir, menghidupkan masjid dengan zikir. Maka dari itu sepatutnya, kata Nabi, sepatutnya bagi orang yang berakal apa? An yaksura min niyat as-salihah, untuk memperbanyak niat yang baik. Kalau datang ke masjid itu niatnya sing akeh. Nggih, niatnya sing akeh, cek entuk pahalanya akeh pisan. Satu amalan sholat berjamaah di masjid tapi dapat niat banyak. Saya ke masjid sholat maghrib berjamaah. Sebelum sholat maghrib saya akan duduk nanti. Saya mau niat i'tikaf, saya mau niat menghidupkan masjid, saya mau niat apalagi berzikir, saya mau niat sholawat, saya mau niat ini itu macam-macam. Ya, padahal duduk di masjid niatnya banyak. Alhamdulillah, itu berkah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di tempat ini kita, misalkan kita ini bukan cuma dapat pahala hadir pengajian. Kenapa? Kalau niat kita banyak, insya Allah kita dapat pahala banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya Allah, saya datang di majelis, saya niat ingin duduk dan bisa bersilaturahmi kepada saudara saya, keluarga saya, tetangga saya, orang saya yang saya cintai, orang yang saya kenal. Terus ketemu silaturahmi. Bayang mau pahala silaturahmi yang dijelaskan sama Nabi luar biasa. Iya, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa orang yang ingin yuwasa rizqahu, diperluas, diperbanyak rezekinya, siapa orang yang ingin apalagi itu, tiga itu, panjang umur, luas rezekinya, urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, fal yasil rahimah, sambung silaturahmi. Tuh, pahalanya luar biasa. Duduk di sini, niat zikir, niat sholawat, niat baca maulid, niat sengake, insya Allah kita dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wes tadi. Sedikit lagi ya. Untuk ngopinya carry loh. Nah, sedikit lagi biar insya Allah bulan depan kita sambung di hadis yang kedua. Faman kana hijrah ila Allah. Oh, ini hijrah ini ya. Banyak sebenarnya kisah-kisah di sini yang sangat luar biasa bisa kita kisahkan. Ya, orang dulu itu kalau sudah melakukan satu amalan nggak mau niatnya cuma satu, rugi mereka, rugi. Wong biyen itu luar biasa. Hatur nangkene, niatku sangke. Bangun malam itu mau tidur niat yang banyak. Ya Allah, saya ini tidur, mudah-mudahan nanti saya bangun tengah malam, saya mau sholat tahajud, saya mau mandi sunnah, saya mau mandi ini ya. Mandi wajib. Iya lek sampai bendino. Ya, ya, masya Allah. Ya, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Niat aja. Ya, tangi nih jam 10 isu, itu Pak Ustadz itu ya. Iya kan? Oh iya. Maksudnya sebelum tidur niatnya banyak, tapi kan Allah yang maha mampu untuk membangunkan kita, gitu loh. Kalau kita nggak bangun, kita sudah dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ojo pas ditangini kalau Allah jam 2:30, tangi. Aduh, seenak rek bantale seadem rek, enak tambahin dulu pagi jam 10 ya silang sudah ya. Berarti sudah ada unsur kesengajaan di waktu yang sudah ditentukan. Sudah ada unsur kesengajaan. Ya, tidur itu mani usyar'in, ya, sesuatu yang mencegah secara syariat tidur. Termasuk salah satu perbuatan yang ketika meninggalkan sholat nggak dosa ya tidur. Tahu nggak? Nah, apa? Akdarus sholat 2. Orang nggak sholat nggak dosa itu 2 alasannya. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Ya, tidur ketiduran. Mulai malam isya turun sampai jam 10 isu tangi. Subuhnya ketinggalan, berarti dia meninggalkan sholat pada waktunya tidak berdosa karena dia tidur. Itu nggak dosa. Tapi tani sembahyang mau lagi, ya, ojo esmari ya, enggak, tetap ya kewajiban untuk mengganti sholat tetap wajib. Cuman tidak dosa meninggalkan sholat pada waktunya. Begitu juga lupa, ya, lupa. Keasikan mungkin sampean terlalu khusyuk, ya, terlalu khusyuk di masjid, misalkan aku terlalu khusyuk gitu, ada terlalu khusyuk zikir, mulai asar sebelum maghrib itu sudah zikir, tidak perlu mau adzan maghrib, tidak perlu mau adzan isya, maghrib lewat, ya, berarti tidak dosa meninggalkan sholat. Kenapa? Kelupaan, ya. Masya Allah ya.
tapi ya kena menen ya, kena menen rek wis tangi jam 8 bengi, tangi apa turune jam 8 bengi, tangine jam 10 isuk ya wis iku alamat ya. Nah, Masya Allah ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya kita harus memperbanyak niat di dalam beramal, supaya kita dapat pahala banyak, dan juga perbaiki niat kita supaya niat itu sampai kepada Allah dan Rasulullah. Walaupun amalnya baik, kalau niatnya jelek, tetap hasilnya jelek. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita kasih kesempatan 1-2 orang untuk bertanya. 1-2 orang untuk bertanya. Oke, mana adanya? Enggak, wajib. Jelas. Mau tanya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya sama Pak ini singkat aja Pak. Ya, Singkat nanyanya. Jadi kita mau lihat sholat berjamaah Isya, padahal pahalanya kan besar. Cuma pas ada tamu. Ini yang bikin kacau di Bapak. Nah ini Bapak. Ada lagi? Wes ya tolong jelaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid. Jadi ada tamu, tiba-tiba ada tamu datang. Gimana? Sudah niat, ya usahakan tamunya ajak ke masjid untuk berjamaah. Pasti senang insya Allah. Betul. Kandani tamunya, Pak, kalau sampai ikut saya berjamaah di masjid sekarang, ya nanti tak traktir makan wong Solo, pasti mau. Yakin, ya. Tak tukok ke sampean, tak tukok nih apa karpu. Hah? Ada muslim ya sudah tunggu, ya tunggu di sini ya. Saya mau berjamaah dulu, ya. Ya kan kita bisa ngatur gitu. Kenapa? Karena meninggalkan sholat berjamaah itu tamunya ini masih bisa diundur gitu loh, Pak. Tunggu ya. Atau misalkan memang betul-betul tamunya ini buru-buru, ya. Betul-betul tamunya ini buru-buru. Lagian kan sholat berjamaah itu apa ya? Bisa dilakukan. Kan panjang waktu isya, panjang waktu isya. Ya udah, layani tamu dulu mungkin setengah jam, 1 jam. Setelah itu pian berjamaah tetap, walaupun nggak di masjid. Atau pian habis itu harus berkorban misalkan, karena saya sudah niat berjamaahnya di masjid, ya sudah, nggak apa-apa. Saya layani tamu dulu. Nanti habis tamu pulang, misalkan jam 9 dan 10, saya mau ngajak anak saya atau keponakan saya ajak ke masjid untuk sholat berjamaah, kan dapat pahalanya. Paham nggak? Jadi harus punya usaha begitu. Ya, harus punya usaha seperti itu. Tapi yang paling bagus ya tamunya ajak ke masjid. Ya, habis itu traktir. Ya ajak ke masjid, ya nak parkiran. Masya Allah. Ya, insya Allah. Walaupun bukan non muslim, kalau dia menghargai kita, pasti dia akan merasa senang juga. Ya, kalau kita mengutamakan Allah gitu. Ada lagi yang kedua? Tapi ini kan sholat berjamaah, ya. Yang dibahas ini bukan meninggalkan sholat karena tamu, paham ya? Yang dibahas ini meninggalkan berjamaah karena tamu, ya. Jadi meninggalkan berjamaah ya
nanti jam 10 kan bisa sholat berjamaah walaupun nggak di masjid. Ya, nah, layani tamunya nanti sholat berjamaahnya bisa. Nah, atau misalkan sholat gimana Beb? Ini maghrib ini sudah ini, tapi tamunya baru datang, ya nggak bisa, ya nggak ada alasan. Mau siapapun tamunya, kalau sudah waktunya sholat datang dan mau hilang waktu sholatnya, harus mendahulukan sholat daripada yang lain. Ya, kenapa? Karena lebih afdal melaksanakan perintah Allah daripada perintahnya yang lain. Paham ya? Paham maksudnya ya? Ada lagi? Ya. Repot iki sing takok Ustaz, berarti sing jawab ya Ustaz Mustoleh. Ustaz Mustoleh. Gurune sampean takok iki lho, wedi aku. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, karena ini ada waktu ya untuk saya simpang jawab. Saya mewakili mungkin ada teman-teman yang mungkin kerja di kantor gitu. Jadi kerja di kantor itu biasanya pulangnya itu pas maghrib. Jadi posisi maghrib itu masih di dalam bis. Kalau kita mungkin sampai ke rumah, bisa jadi itu sudah habis waktu maghrib gitu. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kaifiah daripada sholat dihormati waktu, supaya teman-teman kita di Tambang bisa tahu. Jadi kan pelanggarannya apabila sampai mungkin masih ada waktu, sudah sholat dihormati waktu, lanjut artinya tetap melaksanakan sholat maghrib. Tapi kalau sudah habis maka tidak lagi maghrib. Nah, jadi yang saya tanyakan itu kaifiahnya, apakah dia harus berwudu, harus berwudu ataupun tidak? Karena ketika di situ artinya keadaan di situ tidak memungkinkan gitu untuk melaksanakan sholat. Misalnya dia tayamum atau apa tidak memungkinkan gitu. Jadi mungkin hanya saja pertanyaannya artinya berkaitan kaifiah sholat dihormati waktu. Ya, kembali lagi melaksanakan sholat dihormati waktu itu kan ada alasannya ya. Tentunya harus alasan yang diterima oleh syariat. Alasan yang diterima oleh syariat. Contoh kayak orang mau berangkat haji, ya, karena memang betul-betul sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk melaksanakan sholat, ya, untuk melaksanakan sholat secara normal. Jadi nggak ada jalan keluarnya. Jadi seperti itu. Contoh juga di kapal laut, ya. Karena kapal laut itu yang nggak bisa kita arahkan kapal lautnya untuk arah kiblat ketika kita mau sholat, ya nggak bisa. Tapi zaman dulu ini, kalau zaman sekarang ya sudah alhamdulillah ada yang namanya kompas, ya. Walaupun ada kompas ya tetap kapal itu nggak setiap detik lurus, dan kompasnya itu selalu menghadap kiblat. Kadang ya kapalnya kena ombak ya miring juga arahnya. Nah di situ maka dibolehkan untuk melaksanakan sholat karena menghormati waktu. Karena udah nggak ada alasan, betul-betul nggak ada alasan untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan sesuai kiblatnya. Nah, kalau untuk para pekerja yang di manapun itu, ya, saya rasa itu masih bisa diakali, ya. Cuman kadang-kadang kitanya aja yang suka mengulur-ulur waktu. Misalkan kira-kira selesainya pekerjaan itu jam berapa? Ya, jam 5 misalkan, setengah 6 atau jam 5, ya. Penjemputan datangnya setengah 6, berarti masih ada waktu setengah jam untuk melaksanakan sholat. Cuma kadang-kadang kita itu
anggap remeh, ini sempit sudah, ini dibikin alasan. Ya, padahal kita ini melaksanakan sholat cuma butuh waktu normal 10 sampai 15 menit dengan wudhunya, dengan ganti pakaiannya misalkan. Iya, paham? Nah, ini celana saya kotor, ya kan ada sarung bisa dibawa, malu bawa sarung, ya kan? Enggak juga kan? Dan sholat itu tidak harus di masjid atau musola. Sampai yang sholat di jalan sah, yang penting menghadap ke kiblat. Ya, yang penting menghadap ke kiblat. Nah, nunggu bis itu kan ada waktu, betul nggak? Ada waktu yang longgar. Jadi sampean harus tahu, oh nanti ini saya sholatnya pas nunggu bis aja. Kalau gitu pas nunggu bis di pinggir jalan misalkan, atau di halte. Ini halte itu bisa sholat. Ya, kenapa? Nggak boleh sholat di jalan. Nggak dilarang kan? Enggak. Yang penting kita melaksanakan sholat tetap di dalam waktunya. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Oh, saya ini kalau sholat di kantor nggak bisa. Saya kalau saya adakan sholat maghrib di rumah juga nggak dapat, nggak mutu. Ya sudah, di mana ya? Ada waktu longgar. Oh, pas nunggu bis itu longgar. Ada waktu sekitar 10 sampai 20 menit. Ya sudah, sebelum saya ke bis, saya sudah wudhu dulu, saya sudah ganti baju. Habis itu nanti saya tinggal sholat. Sholat. Ya, paham ya? Jadi sebenarnya untuk meninggalkan sholat ini betul-betul nggak ada alasan, kecuali memang betul-betul seperti contoh di pesawat atau di kapal laut. Ya, kalau itu kan sudah nggak ada yang bisa diakali gitu loh. Nggak bisa diatur waktunya. Sudah, kita mau nggak mau harus ikut. Masa kita mau suruh pesawatnya berhenti, Pak, berhenti dulu Pak. Nah, siapa kita? Gitu loh. Nah, begitu juga dengan perjalanan jauh, bis misalkan. Ya, bis. Kalau bis kan masih bisa berhenti. Kereta api nggak bisa juga dihentikan kereta api. Nah, jadi kalau memang betul-betul nggak ada alasan, artinya nggak ada ruang untuk melaksanakan sholat, berarti ya boleh untuk melaksanakan sholat hurmatil waktu. Nah, tinggal kitanya aja. Kalau memang betul-betul nggak ada ruang, berarti ya sudah lakukan sholat hurmatil waktu. Atau bisa kok, biasanya kantor atau apapun itu tempatnya biasanya disediakan tempat, disediakan ini dan lain sebagainya, disediakan. Mudah-mudahan insya Allah jawaban ini bisa cukup untuk kita. Jadi kalau memang itu betul-betul nggak ada waktu, oh sudah, berarti sholat hurmatil waktu. Cuman kebanyakan kita yang membuang-buang waktu kalau begitu posisinya, betul nggak? Banyak waktu yang kita buang cuma-cuma. Kadang-kadang lebih banyak makan apa itu yang di pinggir jalan, pentol sama apa itu soalnya? Apa itu enggak tahu. Ya, yang ayam itu, sempol. Iya. Makan sempol 5 menit masa sholat nggak bisa? Ya enggak? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan barokah, insyaallah manfaat. Cukup itu malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiriman suratul Fatihah untuk almarhum dan almarhumah Muhammad Nasran bin Haji Abdullah, Masriyah binti Kuraga min Hazbin Muhammad Nasran, Masrullah bin Muhammad Nasran, Wagiman bin Arjo Dikromo, Teguh Winarto bin Sayadi, dan juga seluruh orang tua kita yang telah meninggal, seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburannya sebagai kebunan surga, dan Allah ampuni segala dosanya. Nah, Allah kumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah salihah kama salafuna rijalna anna Allah yatawassahu bil rahmah wal maghfirah
ويشكلهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى ورب أنا في خير من رجل وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.